Saya Kosan. Saya Nurul Hernisa. Saya Syafira Nur Aulia. Pengertian suprasegmental, yang dimana suprasegmental adalah suatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan, suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, yang getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, kesemuanya yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Baik, saya lanjutkan. Perbedaan segmental dan suprasegmental. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut bisa dibagi menjadi 3 suku kata. Ba, ha, sa. Atau dibagi menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi B, A, H, A, S, A. Sedangkan suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut. Itu bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental tidak bisa dipisahkan dari suatu fon. Selanjutnya ada ciri-ciri suprasegmental. Yang pertama, nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Yang kedua, tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Yang ketiga, durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Yang keempat, jeda. Jeda adalah waktu berhenti sebentar, waktu beristirahat di antara dua kegiatan atau dua babak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna, yang tergolong pada kelompok fonem. Ada 2 macam, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental adalah fonem yang merupakan bagian-bagian dari urutan tuturan. Misalnya, tuturan kalimat adik makan, terdapat bagian-bagian yang merupakan urutan fonem A, D, I, K, M, A, K, A, N. Fonem-fonem tersebut disebut fonem segmental. Di samping urutan fonem-fonem segmental, dalam tuturan terdapat pula rangkaian bunyi atau fonem yang lengkap atau seperti intonasi yang dapat menentukan arti dari tuturan itu. Fonem yang demikian disebut fonem suprasegmental, misalnya tuturan adik makan. Di samping terdiri atas rangkaian fonem segmental, terdapat pula lagu, tuturan, atau intonasi. Mungkin intonasi berita, intonasi tanya, atau intonasi perintah. Ciri-ciri fonologi. Adapun ciri-ciri fonologi yaitu yang pertama, fonem. Fonologi membedakan fonem, yaitu unit bunyi yang memiliki fungsi membedakan makna dalam bahasa dari alofon, yaitu variasi bunyi yang tidak mengubah makna. Contohnya dalam bahasa Inggris, P dan B adalah fonem, sedangkan aspirasi atau non-aspirasi P dalam pin versus spin adalah alofon. Kedua, aturan fonologis. Fonologi mempelajari aturan-aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi dalam suatu bahasa diatur dan berinteraksi. Misalnya aturan aspirasi dalam bahasa Inggris yang mengatur bunyi P, T, dan K di awal suku kata. Distribusi fonemik. Fonologi mempelajari distribusi fonemik, yaitu pola distribusi fonem dalam bahasa yang mencakup posisi di dalam kata-kata dan frasa. Perubahan bunyi. Fonologi memperhatikan perubahan bunyi yang terjadi dalam bahasa dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan sosial, budaya, atau kontak dengan bahasa lain. Yang ketiga, variasi dialektal. Fonologi mempelajari variasi bunyi antara dialek dalam satu bahasa. Variasi ini mencakup perbedaan dalam pengucapan intonasi dan aksen. Proses fonologis. Fonologi mempelajari berbagai proses fonologis seperti asimilasi, disimilasi, elisi, dan metatesis yang memengaruhi cara suara-suara dalam bahasa, saling mempengaruhi satu sama lain. Baik, saya akan melanjutkan materi video yang sebelumnya.
Alofon adalah variasi bunyi yang terjadi dalam sebuah bahasa tanpa mengubah arti kata. Variasi ini umumnya dipengaruhi oleh konteks fonetik atau lingkungan fonetik. Misalnya dalam bahasa Inggris, alofon atau T bisa dilafalkan dengan aspirasi jika berada di awal suku kata dan diikuti oleh vokal seperti dalam tune, tetapi tidak aspirasi jika berada setelah konsonan atau di akhir kata seperti dalam stop. Studi alofon membantu kita memahami bagaimana bunyi bahasa diucapkan dan diatur oleh aturan fonologis.